Di Indonesia, ada banyak olahan makanan ekstrim yang masih belum banyak dikonsumsi, namun memiliki manfaat yang baik. Salah satunya adalah kalajengking. Rezeki Kang, kalajengking ada dua. Iya dia. Rezeki nggak kemana Kang? Saya sama si Akang lagi cari kalajengking buat dimasak. Yang bener aja, Kang. Beneran, rasanya gurih. Emang nggak bahaya, Pak? Enggak, racunnya bisa dihilangin. Udah, siapin bumbu sana. Nanti Akang cariin banyak. Kita makan bareng-bareng nanti. Yaudah. Wah, hampir saja Teh Alinda disengat kalajengking. Kalajengking memanglah hewan yang berbahaya. Racun yang terdapat pada ekornya bisa membuat area yang tersengat menjadi nyeri, bengkak, atau ada juga yang mati rasa. Dalam kasus yang lebih serius, racun kalajengking bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi, rasa gelisah, bahkan kejang. Kalajengking bisa didapatkan dengan cara dipancing dengan lidi seperti ini. Kang Udul, Ya, ya. Pulang Ya, Kang. aja yuk. Kita udah banyak nih. aku juga udah dapat banyak nih. Yuk, pulang. Yuk pulang ya. Kalajengking yang kudapatkan ini rencananya akan dimasak dengan bumbu kuning. Untuk itu, Teh Alin membuat bumbunya yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, cabai hijau, cabai merah, kunyit, dan jahe. Sementara itu, Ibu Lin menyiapkan tempe sebagai salah satu bahan tambahan agar lebih bergizi. Neng, banyak kan kalajengkingnya? Ih, Enak ini. Iya, bumbunya udah siap belum? udah siap nih. Ya. Ya. Untuk menghilangkan racunnya, kalajengking haruslah direbus terlebih dahulu dengan menggunakan jahe. Jahe dipercaya dapat digunakan sebagai penawar racun akibat tingginya antibakteri yang terkandung dalam jahe. Bagian yang paling berkhasiat dari kalajengking adalah bagian ekornya. Dalam ekor kalajengking terdapat racun yang mengandung banyak senyawa yang baik bagi tubuh. Salah satu manfaatnya adalah cepat meredakan rasa sakit. Hal ini karena terdapat racun baktida yang berinteraksi dengan sistem saraf dan otot sehingga bisa mengurangi rasa sakit. Tak hanya itu, menurut penelitian, racun kalajengking juga dapat dijadikan sebagai obat rematik dan juga pestisida alami.
Indonesia, kalajengking memang belum umum untuk dijadikan olahan masakan. Namun ternyata di negara Asia lainnya seperti Vietnam, Thailand, dan juga Tiongkok, kalajengking sudah lumrah dikonsumsi. Kalajengking goreng dan sate kalajengking bisa ditemukan dengan mudah di negeri gajah Thailand maupun di Tiongkok. Bahkan, saking populernya, di Thailand terdapat kalajengking dalam kemasan kaleng yang dapat langsung dimakan oleh konsumen dan tahan lama. Wah, wangi bumbunya sungguh menggugah selera. Tampilannya yang tidak biasa justru membuatku penasaran untuk menyantapnya. Makannya banyak. Rasa kalajengking mirip dengan rasa udang. Ditambah dengan bumbu kuning yang pedas, kalajengking bumbu kuning pun terasa lebih nikmat. Tidak disangka, ternyata kalajengking yang diklaim sebagai hewan berbahaya memiliki banyak kandungan manfaat bagi tubuh. Tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa racun kalajengking dapat mendongkrak perekonomian. Beberapa daerah di Indonesia kerap ditemui kuliner musiman. Biasanya tergantung oleh sumber makanan yang tersedia di waktu tersebut. Cuma yang ini tidak biasa lur, soalnya kuliner musimannya terbuat dari kadal. Kadalnya akan diolah jadi dendeng dan gulai lur. Saat musim penghujan, kadal banyak ditemui di sekitar Situ Cangkuang, Kabupaten Garut. Saat itulah masyarakat ramai-ramai berburu hewan reptil ini lur. Kadal kuwi biasa hidup di semak belukar dan lubang-lubang sekitar pematang sawah. Untuk menangkapnya, kami memakai pancing sederhana dengan umpan capung dan cacing tanah. Tuh, kadal banyak yang tertangkap lur. Dul, Ya bang, ayo pulang. lumayan juga banyak juga ya daerah sini ya. Bagi sebagian orang, kadal bukanlah bahan masakan yang umum. Tapi bagi masyarakat di sekitar Situ Cangkuang, kadal bisa jadi alternatif lauk pauk lur. Meski belum banyak penelitian seputar manfaat mengkonsumsi kadal, sudah lama kadal dipercaya oleh masyarakat Tiongkok sebagai obat untuk penyakit paru-paru dan ginjal. Sebelum diolah jadi dendeng dan gulai, kadal harus dibersihkan. Caranya dengan mengulitinya. Kulit kadal ini tidak bisa dimakan yo lur. Ojo lali untuk buang kotoran dalam tubuh kadal juga yo. Selanjutnya, cuci kadal untuk membuang sisa kotoran yang masih tertinggal. Bahan masakan yang bersih tentu akan menghasilkan makanan yang jauh lebih enak toh. Sekarang, lumuri daging kadal dengan bumbu halus yang sudah disiapkan. Bumbu-bumbunya berasal dari campuran ketumbar, kunyit, kemiri, serta bawang merah dan bawang putih. Semua rempah ini berguna untuk menghilangkan bau amis serta memberi rasa gurih pada daging kadal. Selanjutnya, keringkan daging kadal di bawah sinar matahari langsung. Ben bener-bener garing, butuh waktu 2 hari lur.
Dendeng kadal yang kering inilah yang bisa diolah kembali menjadi beragam menu. Salah satunya gulai kadal. Namanya juga gulai, yo pasti kayak rempah toh. Kunyit, ketumbar, lada, lengkuas, bawang merah, bawang putih, cabai merah, semua dihaluskan. Jahe dan daun salam dan serai jangan lupa ya untuk menambah aroma masakan. Siapkan juga santannya. Gulai tanpa santan, yo bukan gulai namanya. Bu, ini Bu dendeng kadalnya udah kering. Taruh aja di situ, Dul. Sekarang tumis semua bumbu sampai harum yo. Gulai adalah hidangan yang bisa ditemui di banyak daerah di Indonesia. Namun, setiap daerah punya cirinya sendiri-sendiri. Kuah gulai dalam hidangan di Sumatera biasanya sangat kental. Berbeda dengan di Pulau Jawa yang kuah gulainya lebih encer. Masukkan dendeng kadal, lalu masak sampai bumbu meresap. Gulai kadal paling pas dinikmati bersama nasi hangat toh lur. Rasa gurih berpadu sangat pas dengan santan, rempah dan daging kadal. Aku bisa bilang gulai kadal adalah kuliner musiman terbaik yang pernah aku makan.